di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Kembali lagi bersama Stefani yang akan menemani minggu ceria kalian dengan cerita-cerita yang bakal seru dan menarik. Sebelum mulai ceritanya, Fani mau pantun dulu nih. Ke pasar Cine pagi-pagi. Nak bangun pagi memang agak saro. Libur sekolah sudah deket lagi. Pagi kita ke Pulau Kemarau. Nah sahabat, pasti dari pantun tadi kalian sudah bisa nebak kan apa judul cerita kita pada hari ini? Ya, judul cerita kita adalah Pulau Kemarau. Pasti sahabat sudah penasaran kan? Yuk sama-sama kita simak ceritanya. Siti, tahu nggak? Palembang itu keren banget loh. Punya pulau yang sangat bagus. Pulau? Iya, namanya Pulau Kemarau. Aku tidak tahu. Jangan ganggu aku. Ih, Lagi sibuk apa sih? aku lagi baca cerita dongeng Siti Fatimah dan Pangeran Tanbun An. Oh, itu tuh cerita dari Pulau Kemarau, Siti. Pulau yang tidak pernah tenggelam walaupun air Sungai Musi sedang tinggi. Aku mau dengar ceritanya. Ini nih ceritanya. Hai teman-teman, dongeng kali ini ditemani sama Kak Yoza. Disimak ya dongengnya. Dongengnya berjudul Legenda Pulau Kemarau. Pada zaman kerajaan Sriwijaya, hiduplah seorang raja yang bijaksana. Ia memiliki seorang anak perempuan yang cantik jelita, bernama Siti Fatimah. Suatu hari, rombongan saudagar kaya raya datang dari tanah Tiongkok yang dipimpin oleh Tan Bun An. Rombongan saudagar kaya raya tersebut datang dengan niat untuk menikmati tanah Sriwijaya. Singkat cerita, Tan Bun An dan Siti Fatimah bertemu. Nah, pada saat bertemu tersebut, tumbuhlah benih-benih cinta dari mereka berdua. Pada akhirnya, raja mengetahui hubungan mereka dan memanggil Tan Bun An untuk menghadapinya. Saat menghadap raja, Tan Bun An mengungkapkan rasa cintanya terhadap Siti Fatimah. Mendengar yang dikatakan Tan Bun An, raja memberikan dua syarat kepada Tan Bun An. Nah sahabat dongeng, pasti sahabat penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Jangan kemana-mana ya, karena kami bakal balik lagi setelah iklan yang satu ini. Halo sahabat dongeng, kembali lagi di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Nah sahabat, pasti sahabat sudah penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Yuk sama-sama kita simak kelanjutannya. Untuk syarat pertama, mereka harus tinggal di negeri ini. Dan syarat kedua, ia harus memberikan emas sebanyak 9 guci. Untuk syarat yang pertama, Tan Bun An menyanggupinya karena sudah terlanjur jatuh cinta kepada Siti Fatimah. Lalu, ia segera mengirimkan merpati pos kepada orang tuanya yang berada di tanah Tiongkok untuk meminta emas sebanyak 9 guci. Beberapa hari kemudian, datanglah balasan dari orang tua Tan Bun An yang menyetujui permintaan anaknya. Untuk menghindari pencurian dari perampok, orang tua Tan Bun An memasukkan sayur-sayuran busuk ke dalam guci. Namun, setelah kapal dari orang tua Tan Bun An datang di dermaga kerajaan,
ia sangat marah karena dia hanya melihat guci-guci yang berisi sayuran busuk. Ia sangat marah besar kepada orang tuanya sehingga melempari guci ke dalam sungai Musi. Ketika hendak melempar guci yang ke-9, ia terpeleset jatuh sehingga guci tersebut pecah. Melihat guci yang pecah dan berisi emas, ia sangat menyesali perbuatannya. Tanpa berpikir panjang lagi, ia segera terjun untuk mengambil guci-guci yang sudah dilemparnya. Seorang pengawalnya juga ikut terjun untuk membantunya. Akan tetapi, mereka berdua tidak kunjung muncul. Sehingga Fatimah khawatir dan ikut pula terjun. Namun mereka tidak muncul lagi. Untuk mengenang mereka bertiga, dibangunlah kuil dan makam untuk ketiganya. Nah, itulah cerita rakyat legenda Pulau Kemarau yang terkenal di masyarakat Sumatera Selatan. Sampai sini dulu ya dari Kak Yoza. Dadah! Wah, Tan Bun An buru-buru dan gegabah. Makanya emasnya jadi terbuang. Makanya kita tidak boleh emosi dan gegabah. Kita harus sabar dalam menyelesaikan masalah. Siap, Kak Zena. Siti, Kak Zena pinjam ya bukunya. Ih, jangan. Aku belum selesai. Ih, Siti pelit. Jangan ditiru ya teman-teman. Yang penting aku tidak gegabah seperti Tan Bun An. Ya udah deh, betul. Nah teman-teman, sampai jumpa pekan depan ya. Dadah. Nah sahabat dongeng, ada pun pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini. Kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain sebelum kita mengetahui kebenarannya ya. Sekian cerita kita pada hari ini, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.